Kesaksian Dr. Subandrio, Soeharto terlibat G30S. Berikut adalah kesaksian Dr. Subandrio, Wakil Perdana Menteri I dan Kepala Biro Pusat Intelijen, atau BPI, pada era pemerintahan Presiden Soekarno, yang kami kutip dari buku berjudul, Subandrio, Kesaksianku tentang G30S, tentang keterlibatan Soeharto dalam G30S. Menjalin sahabat lama. Ini adalah bagian yang mengungkap keterlibatan Soeharto dalam G30S. Dia menjalin hubungan dengan dua sahabat lama, yaitu Letkol TNI Angkatan Darat Untung Samsuri dan Kolonel TNI Angkatan Darat Abdul Latif, beberapa waktu sebelum meletus G30S. Untung kelak menjadi komandan pasukan yang menculik dan membunuh 7 perwira, sedangkan Latif hanya dituduh terlibat dalam peristiwa itu. Untung adalah anak buah Soeharto ketika Soeharto masih menjabat sebagai Panglima Divisi Diponegoro, Jateng. Untung bertubuh agak pendek namun berjiwa pemberani. Selama beberapa bulan berkumpul dengan saya di penjara Cimahi, Bandung, saya tahu persis bahwa Untung tidak menyukai politik. Ia adalah tipe tentara yang loyal kepada atasannya, sebagaimana umumnya sikap prajurit sejati. Kepribadiannya polos dan jujur. Ini terbukti dari fakta, bahwa sampai beberapa saat sebelum dieksekusi, dia masih tetap percaya bahwa vonis hukuman mati terhadap dirinya tidak mungkin dilaksanakan. Percayalah Pak Ban, vonis buat saya itu hanya sandiwara. Katanya suatu hari pada saya. Kenapa begitu? Karena ia percaya pada Soeharto yang mendukung tindakannya, yaitu membunuh para jenderal. Soal ini akan dibeberkan di bagian lebih lanjut. Sekitar akhir tahun 1950-an, Soeharto dan Untung pisah kesatuan. Namun pada tahun 1962 mereka berkumpul lagi. Mereka dipersatukan oleh tugas merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Saat itu Soeharto adalah Panglima Komando Mandala, sedangkan Untung adalah anak buah Soeharto yang bertugas di garis depan. Dalam tugas itulah, keberanian Untung tampak menonjol. Ia memimpin kelompok kecil pasukan yang bertempur di hutan belantara Kaimana. Operasi pembebasan Irian akhirnya sukses. Pada tanggal 15 Oktober 1962, Belanda menyerahkan Irian kepada PBB. Lantas pada tanggal 1 Mei 1963, Irian diserahkan oleh PBB ke pangkuan RI. Keberanian Untung di medan perang sampai ke telinga Presiden. Karena itu Untung dianugerahi bintang penghargaan oleh Presiden Soekarno karena keberaniannya. Saat itu Untung dan Soeharto berpisah lagi dalam hubungan garis komando. Presiden Soekarno menarik Untung menjadi salah satu komandan Batalion Kawal Istana, Cakrabirawa. Sedangkan Soeharto akhirnya menjadi Pangkostrat. Namun tugas baru Untung itu membuat Soeharto marah. Soeharto ingin merekrut Untung masuk ke Kostrat menjadi anak buahnya, karena ia tahu bahwa Untung itu pemberani. Tetapi apa mau dikata, Presiden sudah terlanjur menarik Untung ke dalam pasukan elit Kawal Istana. Soeharto hanya bisa kecewa. Saat itu konflik Bung Karno dan PKI di satu sisi, dengan para pimpin Angkatan Darat di sisi lain, belum terlalu tajam. Dalam perkembangannya, konflik Bung Karno dan PKI dengan Angkatan Darat itu semakin memuncak. Konflik itu diikuti oleh polarisasi kekuatan politik dan militer yang semakin meningkat. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa sewaktu-waktu konflik bisa mengarah ke suatu kondisi yang mengkhawatirkan. Sebab Bung Karno adalah pemimpin yang karismatik yang didukung oleh rakyat dan sebagian besar perwira angkatan bersenjata, kecuali sebagian kecil perwira Angkatan Darat. Di sisi lain, PKI seperti sudah saya sebutkan di muka saat itu memiliki massa dalam jumlah sangat besar. Bisa dibayangkan apa yang bakal terjadi jika konflik ini semakin tajam. Nah, saat konflik meningkat itulah, justru Soeharto bersyukur bahwa Untung menjadi salah satu komandan Batalion Kawal Istana Cakrabirawa. Kedudukan Untung di sana menjadi titik strategis, dipandang dari sisi Soeharto yang menunggu momentum untuk merebut kekuasaan negara. Maka hubungan Soeharto-Untung kembali membaik, meskipun beberapa waktu sebelumnya Soeharto sempat marah dan membenci Untung. Bukti membaiknya hubungan itu adalah, bahwa beberapa waktu kemudian, di akhir tahun 1964, Untung menikah di Kebumen dan Soeharto bersama istrinya, Nyonya Soeharti, atau Tin,
menghadiri resepsinya di Kebumen. Seorang komandan menghadiri pernikahan bekas anak buah adalah hal yang sangat wajar, memang. Tetapi jarak antara Jakarta Kebumen tidak dekat. Apalagi saat itu sarana transportasi dan terutama kondisi jalan sangat tak memadai. Jika tak benar-benar sangat penting, tidak mungkin Soeharto bersama istrinya menghadiri pernikahan Untung. Langkah Soeharto mendekati Untung ini terbaca di kalangan elit politik dan militer saat itu, tetapi mereka hanya sekadar heran pada perhatian Soeharto terhadap Untung yang begitu besar. Di sisi lain, Soeharto juga membina persahabatan lama dengan Kolonel Abdul Latif yang juga bekas anak buahnya di divisi Diponegoro. Latif adalah juga seorang tentara pemberani. Ia adalah juga seorang yang saya nilai jujur. Namun, berbeda dengan Untung, Latif mengantongi rahasia skandal Soeharto dalam serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Dalam serangan itu Belanda diusir dari Yogyakarta, ketika itu ibu kota RI, hanya dalam waktu 6 jam. Itu sebabnya serangan ini disebut juga 6 jam di Yogyakarta, yang dalam sejarah disebut sebagai Operasi Janur Kuning, karena saat operasi dilaksanakan semua pasukan yang berjumlah sekitar 2.000 personil, termasuk pemuda gerilyawan, diharuskan mengenakan janur kuning, sobekan daun kelapa, di dada kiri sebagai tanda. Yang tidak mengenakan tanda khusus ini bisa dianggap sebagai mata-mata Belanda, dan tidak salah jika ditembak mati. Soeharto, di kemudian hari, mengklaim keberhasilan mengusir Belanda itu atas keberaniannya. Serangan umum 1 Maret 1949 itu katanya, adalah ide dia. Soal ini sudah diungkap di berbagai buku, bahwa serangan tersebut adalah ide Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Soeharto adalah komandan pelaksana serangan. Namun bagi Latif persoalan ini terlalu tinggi. Latif hanya merupakan salah satu komandan kompi. Hanya saja karena dia kenal Soeharto sewaktu masih sama-sama di Kodam Diponegoro, ia dekat dengan Soeharto. Latif tidak bicara soal ide serangan. Ia hanya bicara soal teknis pertempuran. Tentara kita menyerbu kota dari berbagai penjuru mulai pukul 6 WIB, persis saat sirene berbunyi tanda jam malam berakhir. Diserbu mendadak oleh kekuatan yang begitu besar, Belanda terkejut. Perlawanan mereka sama sekali tidak berarti bagi pasukan kita. Mereka sudah kalah strategi, diserang mendadak dari berbagai penjuru kota oleh pasukan yang jumlahnya demikian banyak. Tangsi-tangsi Belanda banyak yang berhasil direbut tentara kita. Namun Belanda sempat minta bantuan pasukan dari kota lain. Walaupun bala bantuan pasukan Belanda datang agak terlambat, namun mereka memiliki persenjataan yang lebih baik dibanding tentara kita. Mereka juga mengerahkan kendaraan lapis baja. Pada saat itulah terjadi pertempuran hebat di seantero Yogyakarta. Pada skope lebih kecil, kelompok pasukan pimpinan Latif Kocar-Kacir digempur serangan balik pasukan Belanda. Dalam kondisi seperti itu, Latif memerintahkan pasukannya mundur ke Pangkalan Kuncen, sambil tetap berupaya memberikan tembakan balasan. Setelah di garis belakang, Latif memeriksa sisa pasukan. Ternyata tinggal 10 orang tentara. Di saat mundur tadi, sekilas diketahui 12 orang terluka dan 2 orang gugur di tempat. Mereka yang luka terpaksa ditinggal di medan pertempuran, sehingga kemungkinan besar juga tewas, sedangkan pemuda gerilyawan, juga di bawah kompi Latif, yang tewas 50 orang. Nah, saat Latif bersama sisa pasukannya berada di garis belakang itulah mereka berjumpa Soeharto. Apa yang sedang dilakukan Soeharto? Dia sedang santai makan soto babat, ujar Latif. Ketika itu perang sedang berlangsung. Ribuan tentara dan pemuda gerilyawan tengah beradu nasib menyambung nyawa, merebut tanah yang diduduki oleh penjajah. Toh, Latif dengan sikap tegap prajurit melapor kepada Soeharto tentang kondisi pasukannya. Soeharto ternyata juga tidak berbasa-basi, misalnya menawari Latif dan anak buahnya makan. Sebaliknya Soeharto langsung memerintahkan Latif bersama sisa pasukannya, untuk menggempur Belanda yang ada di sekitar kuburan Kuncen, tidak jauh dari lokasi mereka. Belanda akhirnya berhasil diusir dari Yogyakarta dalam tempo 6 jam. Secara keseluruhan dalam pertempuran itu pasukan kita menang, meskipun dalam skope kecil pasukan pimpinan Latif Kocar-Kacir. Komandan dari seluruh pasukan itu, adalah Soeharto yang boleh saja menepuk dada membanggakan keberaniannya. Bahkan Soeharto kemudian bertindak jauh lebih berani lagi, dengan mengakui bahwa ide serangan itu adalah idenya, yang kini terbukti tidak benar.
Namun soal soto babat menjadi skandal tersendiri bagi figur seorang komandan pasukan tempur di mata Latif. Dan skandal ini diungkap oleh Latif pada saat dia diadili di Mahkamah Militer dengan tuduhan terlibat G30S. Kendati begitu, skandal ini tidak menyebar, karena saat itu Soeharto sudah berkuasa. Soeharto sudah menjadi pihak yang menang dan Latif menjadi pihak yang kalah. Apapun informasi dari pihak yang kalah sudah pasti disalahkan oleh pihak yang menang. Setelah serangan umum 1 Maret, Soeharto Latif pisah kesatuan. Soeharto akhirnya menjadi Pangkostrat, sementara Latif akhirnya menjadi Komandan Brigade Infanteri 1 Jaya Sakti, Kodam Jaya. Posisi Latif cukup strategis. Maka Soeharto kembali membina hubungan lama dengan Latif. Jika Untung didatangi oleh Soeharto saat menikah di Kebumen, Latif juga didatangi di rumahnya oleh Soeharto dan istrinya saat Latif menghitankan anaknya. Saya menilai, Soeharto mendekati Latif dalam upaya sedia payung sebelum hujan, sebab suatu saat nanti Latif akan dimanfaatkan oleh Soeharto. Cerita lama terulang kembali. Jika dulu Soeharto membentuk trio bersama Yoga Sugama dan Ali Murtopo, kini bersama Untung dan Latif. Semuanya teman-teman lama Soeharto ketika masih di Jawa Tengah. Tetapi trio kali ini, bersama Untung dan Latif, memiliki posisi strategis yang lebih tinggi dibanding yang dulu. Untung adalah orang dekat Presiden. Latif adalah orang penting di Kodam Jaya yang menjaga keamanan Jakarta. Targetnya jelas, menuju ke istana. Tidak ada orang yang bisa membaca konspirasi trio tersebut saat itu, karena selain trio ini tidak meledak-ledak, mereka juga tidak berada di posisi tertinggi di jajaran militer. Namun saya sebagai orang terdekat Bung Karno sudah punya feeling, bahwa persahabatan mereka bisa menggoyang istana. Paling tidak mereka bisa memperkuat apa yang sudah dirintis oleh Nasution, yakni menciptakan negara dalam negara. Sebab konflik antara Bung Karno dan Angkatan Darat sudah semakin tajam. Selain membentuk trio, Soeharto juga dekat dengan Brigjen Supardjo, berasal dari Divisi Siliwangi, yang kemudian ditarik Soeharto ke Kostrad menjabat Pangkopur II. Pertengahan September 1965, suhu politik di Jakarta mulai panas. Karena hubungan persahabatan di luar jalur komando, Latif menemui Soeharto. Inilah pertemuan penting pertama antara Soeharto dan Latif menjelang G30S. Saat itu isu Dewan Jenderal sudah menyebar. Begitu mereka bertemu, Latif melaporkan isu tersebut kepada Soeharto. Ternyata Soeharto menyatakan bahwa ia sudah tahu. Beberapa hari yang lalu saya diberitahu hal itu oleh seorang teman Angkatan Darat dari Yogyakarta bernama Subagio, katanya. Tidak jelas siapa Subagio. Namun menurut Latif, Subagio adalah tentara teman mereka ketika masih sama-sama di Divisi Diponegoro. Pada saat yang hampir bersamaan, pada 15 September 1965, Untung mendatangi Soeharto. Untung juga melaporkan adanya Dewan Jenderal yang akan melakukan KUP. Berbeda dengan Latif, Untung menyatakan bahwa ia punya rencana akan mendahului gerakan Dewan Jenderal dengan menangkap mereka lebih dulu, sebelum mereka melakukan kudeta. Untung memang merupakan pembantu setia Bung Karno. Dalam posisinya sebagai salah satu komandan pasukan kawal Istana Cakrabirawa, sikapnya sudah benar. Apa jawab Soeharto? Bagus kalau kamu punya rencana begitu. Sikat saja, jangan ragu-ragu, kata Soeharto. Malah Soeharto menawarkan bantuan pasukan kepada Untung. Kalau perlu bantuan pasukan, akan saya bantu, katanya. Untung gembira mendapat dukungan. Ia menerima tawaran bantuan tersebut. Dan Soeharto juga tidak main-main, baik. Dalam waktu secepatnya akan saya datangkan pasukan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, katanya. Perlu dicatat, pertemuan Soeharto dengan Latif tidak berkaitan dengan pertemuan Soeharto dengan Untung. Saya lupa lebih dulu mana, antara Latif bertemu Soeharto dengan Untung bertemu Soeharto. Yang pasti itu terjadi di pertengahan bulan September 1965. Pada awalnya hubungan Soeharto-Untung terpisah dari hubungan Soeharto-Latif dalam hal Dewan Jenderal. Namun mereka sama-sama dari Kodam Diponegoro. Hubungan Untung-Latif juga terjalin baik, meskipun sudah berpisah kesatuan. Akhirnya mereka tahu bahwa Soeharto mendukung gerakan menangkap Dewan Jenderal. Dukungan Soeharto ternyata dibuktikan. Beberapa hari sebelum 1 Oktober 1965, atas perintah Soeharto, didatangkan beberapa batalion pasukan dari Semarang, Surabaya dan Bandung.
Perintahnya berbunyi, pasukan harus tiba di Jakarta dengan perlengkapan tempur siaga 1. Lantas secara bertahap pasukan tiba di Jakarta sejak 26 September 1965. Jelas, pasukan ini didatangkan khusus untuk menggempur Dewan Jenderal. Dalam komposisi pasukan penggempur Dewan Jenderal itu, 2/3-nya adalah pasukan Soeharto dari daerah dan Kostrad. Saat G30S meletus dan Soeharto balik menggempur pelakunya, lantas ia menuduh gerakan itu didalangi PKI. Soeharto membuat aneka cerita bohong. Soal kedatangan pasukan dari Bandung, Semarang dan Surabaya itu, dikatakan untuk persiapan upacara Hari ABRI 5 Oktober. Dari segi logika sudah tidak rasional. Rombongan pasukan tiba di Jakarta sejak 26 September 1965, dengan persiapan tempur siaga 1. Ini jelas tidak masuk akal jika dikaitkan dengan Hari ABRI. Yang terpenting, dari laporan intelijen yang saya terima, dan dikuatkan dengan cerita Untung pada saya ketika kami sudah sama-sama di penjara, pasukan bantuan Soeharto itu dimaksudkan untuk mendukung Untung yang akan menggempur Dewan Jenderal. Ini sudah dibahas oleh Untung dan Soeharto. Pertemuan penting kedua Soeharto-Latif terjadi 2 hari menjelang 1 Oktober 1965. Pertemuan dilakukan di rumah Soeharto di Jalan Haji Agus Salim. Berdasarkan cerita Latif kepada saya pada saat kami sama-sama di penjara, ketika itu ia melaporkan kepada Soeharto bahwa Dewan Jenderal akan melakukan kudeta terhadap Presiden. Dan Dewan Jenderal akan diculik oleh pasukan Cakrabirawa. Apa reaksi Soeharto? Dia tidak bereaksi. Tapi karena saat itu ada tamu lain di rumah Pak Harto, maka kami beralih pembicaraan ke soal lain, yaitu soal rumah, kata Latif. Pertemuan terakhir Soeharto-Latif terjadi persis pada tanggal 30 September 1965 malam hari pukul 23 WIB, di RSPAD Gatot Subroto. Saat itu Soeharto menunggu anaknya Hutomo Mandala Putra, alias Tommy Soeharto, yang ketumpahan sup panas dan dirawat di sana. Kali ini Latif melaporkan penculikan para jenderal akan dilaksanakan pukul 4 WIB, sekitar 5 jam kemudian. Kali ini juga tidak ditanggapi oleh Soeharto. Rencana yang akan melapor kepada Soeharto saat itu 3 orang, yakni Latif, Brigjen Suparjo dan Letkol Untung. Sebelum Latif menghadap Soeharto, Latif lebih dulu bertemu dengan Suparjo dan Untung. Suparjo dan Untung datang ke rumah saya malam itu, 30 September 1965, pada pukul 21 WIB. Suparjo sedang ada urusan, sedangkan Untung kurang berani bicara pada Soeharto. Suparjo lantas mengatakan pada saya, "Sudah Latif, panggilan Latif, kamu saja yang menghadap. Katakan ke Pak Harto, kami sedang ada urusan." Kata Latif menirukan ucapan Soeparjo. Setelah Latif bertemu Soeharto, ia lantas kembali menemui Suparjo dan Untung yang menunggu di suatu tempat. Latif dengan wajah berseri-seri melaporkan kepada teman-temannya, bahwa Soeharto berada di belakang mereka. Saya ulangi, pada sekitar pukul 1 WIB 1 Oktober 1965, kata Latif kepada Suparjo dan Untung, Soeharto berada di belakang mereka. Beberapa jam kemudian pasukan bergerak mengambil para jenderal. Ada yang menarik dari pengakuan Soeharto soal pertemuan terakhir dirinya dengan Latif pada tanggal 30 September 1965 malam, di RSPAD Gatot Subroto itu. Ia bercerita kepada dua pihak. Pertama kepada wartawan Amerika Serikat bernama Brackman, pada tahun 1968. Saat itu ia ditanya oleh Brackman, mengapa Soeharto tidak termasuk dalam daftar jenderal yang akan diculik. Kepada Brackman dikatakan demikian. Memang benar 2 hari sebelum 1 Oktober 1965, anak lelaki saya yang berusia 3 tahun, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, ketumpahan sup panas. Dia lantas dibawa ke RSPAD Gatot Subroto. Pada 30 September 1965, banyak kawan-kawan saya menjenguk anak saya, dan saya juga berada di RSPAD. Di antara yang datang adalah Latif, yang menanyakan kondisi anak saya. Saat itu saya sangat terharu atas keprihatinannya pada anak saya. Tetapi ternyata Latif adalah orang penting dalam KUP yang terjadi. Jadi jelas Latif datang ke RSPAD bukan untuk menengok anak saya, tetapi untuk mengecek keberadaan saya. Untuk membuktikan keberadaan saya, benarkah saya di RSPAD Gatot Subroto? Ternyata memang begitu adanya, saya di RSPAD Gatot Subroto hingga tengah malam, lantas pulang ke rumah.
Pada Juni 1970, Soeharto diwawancarai oleh wartawan Der Spiegel, Jerman. Der Spiegel juga mengajukan pertanyaan yang sama dengan Brakman. Mengapa Soeharto tidak termasuk dalam daftar perwira Angkatan Darat yang diculik pada tanggal 1 Oktober 1965? Soeharto mengatakan kepada Der Spiegel demikian. Latif datang ke RSPAD pukul 23 WIB bersama komplotannya. Tujuannya untuk membunuh saya. Tetapi itu tidak dilakukan, sebab ia khawatir membunuh saya di tempat umum.